sebelum-sebelumnya. Ini nama tombaknya apa nih Pak? Oke. Tombaknya ini namanya kudup cempoko. Jadi yang rangkanya Filosofinya kan kudu cempoko. Kalau kudup itu kayak daun gitu ya. Kudup cempoko itu ya, kudup itu daun yang masih muda, apa namanya? Cempoko itu bunga cempaka itu loh. Ya kan, nah, cempaka yang baunya agak harum gitu. Ya itu ya nama itu aja lah. Agak wangi lah gitu. Warangkanya nih. Kalau warangkanya ini namanya warangka model scan namanya. Scan. Ya kayak begini nih, ya, scan. Jadi nggak pakai landian. Biasanya pakai landian gitu kan, pakai pegangan yang bentuk landian ini terus tutup, bisa ditarik terus. Kalau ini kayak jadi model kayak tongkat komando gitu kan, ya kan, tongkat komando gini kan. Nah, dari kayu apa ini Pak? kayunya kayu kemuning ini, Dek. Kayu kemuning. Kemuning tuh biasanya di daerah mana ya kalau mau nyari? Ya di Jawa banyak, di Madura juga banyak. Ini di Jawa banyak, jadi nggak begitu langka lah ya, biasa aja. Kita buka nih tombaknya. Ini kudup. Nah ini tombak ini tidak seperti kudup cempoko biasa. Soalnya kenapa? Di sini ada metoknya susun. Ini kan metok nih. Biasanya kan tombak-tombak itu metoknya cuma satu gitu di bawah gini kan. Modelnya ada blunder kayak gitu kan. Nah ini metoknya susun 1, 2, 3. Dan yang istimewa, metok yang paling atas ini menunjukkan kayak bunga wijaya kusuma. Apa jadi melambangkan apa? Kalau bunga wijaya kusuma itu kalau wijaya kusuma itu katanya dulu kalau cerita pewayangan itu pusakanya Prabu Kresna. Prabu Kresna itu titisan dari dewa itu katanya. Ya, itu menjadi penasihat Pandawa saat perang Baratayuda. Dia yang menjadi penasihat dari Pandawa sehingga bisa menang perang Baratayudanya. Itu. Nah, itu salah satu pusakanya. Nah, ini memang lambang kehidupan dan biasanya tombak yang metoknya ada metok teratai, itu namanya kayak teratai ya. Tapi ada yang bilang metok teratai, ada yang bilang ini metok Wijaya Kusumo. Itu biasanya dibuat pada era-era kerajaan yang masih menganut agama Hindu. Hindu tua. Ini tua. Jadi ini kalau estimasinya beberapa pakar keris, bukan papa, temennya papa itu. Ini di Tanggo eranya era Majapahit. Majapahit zaman dulu. Ya, Majapahit kan memang agama Hindu kan di sana. Raja-rajanya digambarkan sebagai dewa-dewa, ada yang dewa Siwa, dewa Wisnu kayak gitu. Gitu. Jadi keistimewaannya adalah metoknya susun 3. Nah, metok susun 3 itu menunjukkan kelas katanya. Jadi memang ini kelas iya, ini yang kelas kan kalau di Hindu itu kan ada kasta-kasta. Ada kasta-kasta. Nah, ini yang jadi yang dulunya yang pesen tombak ini memang mempunyai kasta yang tinggi. Minimal ini adalah kasta ksatria. Kasta ksatria. Gitu. Jadi ya bangsawan zaman segitu. Ini. Ya, kalau dari sisi pamornya ini agak kurang jelas ya. Ini ngulit semongko ini, Kak. Ngulit semongko. Tapi ini kurang ngejreng ya. Ya kan kalau memang era-era Majapahit kan nyeprit kan. Ini yang mengkilat nyeprit kan sedikit-sedikit. Coba ini model warangannya memang papa minta untuk jangan terlalu hitam supaya bisa kelihatan karakter besinya. Nah, sehingga agak muncul yang ngapas-ngapas di samping ini. Tapi ini ngulit semongko. Justru emang lebih bagus kayak gini ya daripada hitam. Iya, hitam nggak ada seninya. Seninya. hitam lulu. Tapi ini garapnya sangat bagus. Ya, saya kira itu. Untuk apa? Kalau tombak yang model kayak begini ini kecil, ya kan, terus indah, garapannya bagus. Ini pasti untuk pusaka, Dek. Yang namanya pusaka itu pasti untuk piandel. Piandel itu untuk
menambah keyakinan diri yang pesan gitu. Yang pesan pertama dulu ini dibuat untuk pusaka, untuk piandel, untuk menambah percaya diri dari orang yang dulu mesen. Nah, orang yang mesen dulu bukan orang sembarangan, karena memang garapnya bagus, materialnya juga bagus, kemudian ada ciri-ciri medok susun. Ini ada istilah-istilahnya, tapi Papa nggak begitu memahami gitu ya. Ada istilah-istilah. Nah, kalau 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa, itu teman Papa itu yang pernah menjelaskan ke Papa begini. Kira itu ya. Nah, ini mungkin bisa dilihat lebih detailnya kan. Sangat luar biasa. Kalau materialnya ini kayak kalau materialnya ini tua ini. Kemungkinan ini Majapahit awal karena materialnya masih menunjukkan karakter Singosari. Masih ada karakter Singosari. Tapi tombak ini bukan temuan ya, termasuk? Bukan. Emang dirawat ya? Ya, dirawat. Tapi sepertinya dulu saat pembersihannya terlalu sering diwarangi, itu kan juga bikin korosi ya. Jadi memang harus hati-hati. Kalau diwarangi itu hanya pada saat keluar karat gitu. Nah, namanya kalau sampai keluar karat itu kan sebenarnya kurang dirawat. Nah, rawatnya sebenarnya sederhana, dikasih minyak pusaka itu. Ya kan, minimal sebulan sekali buka, terus diolesin, terus tutup lagi gitu kan. Dilap dulu, tutup lagi, sebulan sekali aja. Sudah itu aja. Jadi nggak pakai macam-macam, nggak pakai ritual-ritual yang aneh-aneh gitu kan. Nah, kan dikasih minyak itu supaya apa? Kalau minyak kadang ditambah wewangian sedikit, ya biar harum lah gitu kan. Terus minyak itu supaya tidak berkarat. Jadi intinya itu saja. Nah, setahun sekali dimandikan ya untuk dibersihkan aja. Pada saat kotor ya memang harus dibersihkan gitu kan. Tapi kalau tidak harus pada saat membersihkan, menjamasi itu diwarangi ya kan. Kalau diwarangi kan ada arsenikumnya, harus direndam dengan air kelapa yang sudah fermentasi. Itu kan merusak bilah kalau terlalu. Sebenarnya warangi itu penting nggak sih? Penting. Pentingnya gimana? Cairan warangan itu adalah campuran antara air sari jeruk, ditambah dengan arsenikum alam. Arsenik alam. Arsenikum itu apa? Bahan kimia apa bukan? Kimia itu. Itu racun itu. Kalau dimakan tewas itu kan. Arsenik itu ya. Tapi itu arsenik alam yang kadarnya sedikit. Nah, itu pada saat ini sebelum diwarangi ini kan ini dibersihkan dulu sampai putih gitu kan. Setelah itu dicelup warangan. Pada saat celup warangan terus ditiriskan, itu pada saat mengering itu kayak lapisan yang melapisi permukaan besinya. Jadi enggak ya kayak gini nih. Ya tidak mengkilap. Jadi kebuka gitu. Enggak, jadi ketutup. Justru kayak dilapisi gitu. Nah, cairan warangan gabungan antara warangan dan air jeruk itu melapisi permukaan besi ini, sehingga apa? Besi ini tidak berhubungan langsung dengan udara, oksigen. Kalau ketemu dengan udara kan oksidasi. Nah, oksidasi itu bisa membuat karat. Ya, jadi kalau ini harus diwarangi karena warangan itu menutupi ini, melindungi. Nah, gitu loh. Gini, perbedaannya keris yang maksudnya Bapak tahu nih, keris ini tuh belum diwarangi. Tombak ini tuh belum diwarangi, sama tombak yang satunya tuh udah diwarangi. Itu kelihatan nggak sih bedanya kalau dari kasat mata? Kelihatan. Karena kalau begitu diwarangi, pada saat diwarangi, itu nanti akan warnanya menjadi gradasi muncul. Jadi kalau pamor itu menjadi agak keputihan, keperakan ini pamor. Terus kalau yang besi jadi warnanya jadi hitam. Terus kalau itu baja itu jadi kelabu. Yang kelabu ini yang agak kelabu kan samping-samping ini. Nah, ini dari baja. Nah, terus yang keperakan ini agak terang ini pamor. Terus yang agak kehitaman di tengah di sela-sela pamor ini hitam itu besi. Itu yang sudah dipamori sudah diwarangi keluar itu. Tapi kalau belum diwarangi, nah warnanya sama, kelabu semua gitu. Kayak besi itu, kayak besi biasa gitu kan. Dan ya kalau terlalu sering ya jadinya malah korosi.
Ya korosif. Kalau itu tidak diwarangi korosif. Nah, kalau terlalu sering diwarangi, bukan warangannya yang bikin korosi, tapi apa? Pada saat pembersihan itu direndam pakai air kelapa, itu yang bikin korosi. Pakai air kelapa justru. Kalau air kelapa aja sedikit ya. Kalau pakai kimia, waduh tambah parah lagi. Tapi kalau walaupun itu pengaruhnya sedikit untuk bikin korosi, tapi kalau terlalu sering, ya kena juga. Berangsur-angsur ya namanya juga. Iya. Papa itu mewarangi ya kalau pas dibutuhkan aja. Apakah mesti setahun sekali? Tidak. Ada yang 10 tahun nggak papa warangi. Kenapa? Ya karena masih bagus. Jadi bagus kenapa? Tapi tetap papa minyaki terus. Minimal sebulan sekali itu papa minyakin kan gitu. Selalu tambah tua kan nggak tambah bagus, mesti kan ya sebisa mungkin tetap dirawat sih, tetap. Betul. Buat change lebih bagus lagi itu hampir susah daripada korosi dikit-dikit. Oh iya. Kalau korosi itu karena berkarat. Ya berkarat terus korosif terus dia merusak bilah. Yang penting adalah bagaimana merawat itu bagaimana caranya supaya tidak berkarat. Caranya apa? Diwarangi, setelah itu apa? Setiap bulan dibuka, diangin-angin, diminyaki. Nah, minyaknya aja papa itu papa pakai yang semprot itu ya, yang anti karat itu ya. Udah terus dibersihin ini, ditiris, terus kalau belum kering dilap pakai tisu, nah sudah masukin lagi. Itu papa yang sejak punya pertama kali sampai sekarang ini tidak berubah. Jadi benar juga kata orang bahwa barang tua itu sepuh, keris sepuh atau tosanaji sepuh itu tidak harus korosif. Kalau betul-betul dirawat sejak dia dibikin dan betul-betul dirawat, ya kayak baru. Kenapa ya? Ya buktinya papa 20 tahun, 24 tahun yang dulu pertama kali papa dapat terus papa waringi dan papa bersihkan terus itu nggak berubah apapun. Ya jadi kalau itu terus menerus 100 tahun lagi juga nggak berubah kan. Jadi kalau pada saat papa dapatnya kayak baru, ya itu terus kayak baru. Jadi korosinya sangat sedikit. Itu ya. Yang penting harus benar dalam perawatan. Harus paham lah. Paham, gitu ya. Oke, ada tambahan lagi mungkin dari papa. Cukup ya? Cukup. Oke, sekian pembahasan tombak di episode kali ini. Itu tadi menyampaikan apa nih buat subscriber, mungkin viewer juga. Ya, kalau memang ini menarik, bagus untuk pembelajaran dari para pemirsa, ya kalau bisa didukung ya dengan subscribe, dengan komen apa gitu kan. Nanti akan kita tampilkan koleksi-koleksi lain yang lebih menarik, ya kan. Masih banyak koleksi yang lebih menarik dan itu memang koleksi-koleksinya terpilih, gitu ya. Dan baru kali ini aja kita buka ya melalui YouTube, ya kita buka. Sebelumnya sih kita buat keluarga aja ya. Oke, segitu dulu episode kali ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.